Halo para sahabat cendikiawan, dimanapun kalian berada, pernahkah kalian melihat jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sekolah kalian sendiri? Kira-kira dari mana ya uang untuk membangun itu semua? Kemudian, pernahkah kalian berpikir kalau ASN atau guru kalian di sekolah sendiri, polisi, tentara, apalagi presiden, itu digaji dari mana ya? Ternyata semuanya itu bersumber dari yang namanya APBN. Apa sih itu APBN? Mekanisme penyusunannya bagaimana ya? Dari mana sumbernya? Dan digunakan untuk apa? Oh, hai. Saya Pak Guru Zahrun, SMK Negeri 1 Rantai Belahan Timur, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Setiap tujuan pasti punya perencanaan. Setiap perencanaan biasanya ada anggaran. Kebutuhan keuangan untuk membiayai suatu kegiatan. Contohnya anggaran kegiatan pentas seni, kegiatan pesta pernikahan. Bagaimana? Sudah ada anggaran pernikahannya? Anggaran pendapatan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 bahwa APBN merupakan segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Olehnya itu, APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Terus tahap penyusunan APBN bagaimana? Tahap pertama dalam mekanisme penyusunan APBN yaitu pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Kemudian pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Dan yang ketiga adalah pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Setelah itu, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Kemudian, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN tersebut. Terus, sumber pendapatannya dari mana? Secara umum, sumber pendapatan APBN itu terbagi menjadi 3. Pertama, ada pendapatan dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, penerimaan dari pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Ada juga dari pajak perdagangan internasional, yaitu bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor-impor. Kemudian yang kedua, ada penerimaan bukan pajak. Penerimaan yang berasal dari sumber daya alam yang kaya, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Kemudian yang ketiga, ada namanya hibah. Merupakan hadiah dari negara-negara yang berkontribusi untuk keberlangsungan pembangunan di dalam negeri. Biasanya berbentuk seperti uang, barang, ataupun jasa. Karena hibah bersifat hadiah, maka tidak perlu dibayar kembali. Terus, setelah semuanya terkumpul digunakan untuk apa? Ya dibelanjakan tuh. Belanja negara merupakan rincian kegiatan untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan APBN. Tanpa berlama-lama nih, saya langsung kasih contoh daftar realisasi APBN tahun anggaran 2022. Kok mirip daftar belanjaan mama saya di rumah ya? Secara garis besar, belanja negara terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah belanja pemerintah pusat.
terdiri dari pengeluaran rutin, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom, bunga cicilan utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Kemudian pengeluaran pembangunan. Kemudian yang kedua adalah belanja pemerintah daerah. Terdiri dari dana perimbangan, yaitu transfer ke dana desa. Selanjutnya adalah dana otsus, yaitu pengalokasian dana untuk pembangunan Provinsi Papua. Pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat besar pada bidang pendidikan. Olehnya itu, kita perlu mengapresiasi dengan semangat dan lebih giat lagi belajar. Dan jangan lupa bayar pajak. Karena APBN melindungi rakyat, melindungi negeri.